Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Untuk nomor satu bisa di untuk materi. Cek, sudah Pak. Oke, bisa di set nomor satu. Mohon maaf sebentar. Oke, kita mulai langsung aja ya. Kita dari nomor satu. Ini akan dipisahkan menjadi beberapa materi yang sudah di-share kemarin. Apa namanya? Untuk lingkup materi yang sudah di. Jadi kita mulai dari relatif pronoun. Nanti soal-soal relatif pronounnya sekali lagi untuk soal sama aja ya. Kita akan membuat soal yang mudah dulu atau yang istilahnya berjenjang dari tingkat kesulitannya. Nah, yang jelas untuk relatif pronoun sendiri kita masih adil ya. Kita masih kasih untuk yang pre-intermediate, jadi untuk siswa SMP. Jadi nanti kemungkinan yang advance tidak terlalu dikemukakan. Jadi seperti nomor satu, environmental system is how the market prime minister. Nah di situ ciri-cirinya di ABCD jelas semua yang menggunakan who di situ. Semua kita artikan yang. Ada satu kata lagi yaitu yang that itu bisa menggantikan semuanya. Sekali lagi kita untuk relatif pronoun di sini bahasa Indonesia-nya adalah yang ya. Cuman yangnya dalam bahasa Inggris agak sedikit berbeda. Kalau kita cari cepatnya seperti yang kita pelajari di kalau cara-cara cepat ya. Kalau ada yangnya itu kan pasti ada kata kerja. Misalnya whom itu diikuti dengan subjek, who diikuti dengan verbnya. Gampangannya seperti itu. Tapi nanti ada sedikit tricky tricky number that kita butuh sedikit teliti ya. Jadi yang jelas di sini ketika ada diikuti dengan prime minister dia adalah orang, maka kita ikuti dengan whom. Nah di situ ada dua whom. Maka yang jelas ketika gampangannya setelahnya whom adalah whom the real power. Kita butuh subjek lagi. Nah, kalau whom has jelas dia salah karena dia benar kalau misalnya whom-nya adalah who. Seperti itu. Jadi nomor dua bisa dicek. Untuk next, Mbak Ustaz Yuda. Ya sudah Pak, nomor 2. Oke, siap. Ya. Nah, jadi nomor dua juga sama. Ada polanya seperti itu, ada juga kita tunjukkan hanya saja. Nah, kita lihat di sini Amerika Pak Riko, Maker. mohon maaf suaranya bisa dibesarkan sedikit ya Pak. Wait. Oke, sudah dengar? Ya, ada Pak. Oke, sorry. Jadi di nomor dua di sini sama permasalahannya ada di tetap ya. Nomor 1 sampai 3 ini nanti permasalahan tentang relatif pronoun.
Jadi who di sini yang istilahnya ketika kita mencari nanti di Google atau kita sudah punya modulnya, jelas-jelas who di sini kita artinya yang menjelaskan siapa subjek di depannya yang sudah dijelaskan. Jadi America's Clubmaker was James Wilson. Siapa dia? Yang, nah di situ pastinya dia menjelaskan si James Wilson-nya. Nah setelahnya who, gampangannya adalah sebenarnya kalau kita kena cepat sekali lagi kita bisa menggunakan who diikuti dengan kata kerja. Tapi kalau kita kepingin secara apa namanya kita tahu mengapa dia kenapa who sebenarnya itu adalah salah satunya adalah ketika who dia sebenarnya menggantikan apa namanya subjek yang sama. Jadi sebentar saya ganti dengan ini. Oke masih dengar ya. Jadi ketika subjek yang sama maka who itu dia sudah menggantikan subjeknya. Oke. Jadi yang jelas di sini kita butuh jawaban kata kerja. Ya, yang kata kerja adalah yang be karena nggak ada subjeknya karena who-nya itu adalah mengganti subjeknya. Nah, nanti akan lebih jelas lagi di nomor 3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya ini ada dua kalimat kan. My mother is the one. Kemudian kalimat kedua, my mother is apa namanya? I love my mother. Nah, sebenarnya kan menggantikan objek yang sama, bukan subjek yang sama. Nah, ketika objek yang sama, maka kita membutuhkan whom. Kalau cara cepatnya whom adalah setelahnya whom adalah subjek. Nah, di sini. Kalau whose kepemilikan, kalau which apa namanya that ini. Nah, di sini sebenarnya ada dua kesalahan. Nah, kemarin ini apa namanya ada revisi ya. Sebenarnya jawabannya ada dua. Kenapa saya bilang ada dua? That-nya di situ bisa menggantikan whom sebenarnya. Nah, ini bisa jadi kita bahasan sekalian apa namanya bahasan kita yaitu sebenarnya di sini ada dua jawaban. Nah, makanya kalau seperti ini kita bilang soalnya salah. Nah, bisa saja seperti ini. Tapi kita butuh apa namanya ketelitian sekali lagi. Jadi that itu bisa menggantikan whom sebenarnya. Nah, ini akan kita jelaskan lagi ya. Jadi whom, whose, atau which, atau that. Kalau whose itu adalah kepemilikan. Jadi misalnya, he is the person whose head is very expensive. Misalnya, head itu artinya yang topinya. Nah, istilahnya topinya itu sangat mahal. Jadi kepemilikan ketika kita menggunakan whose. Itu saja. Nah, kemudian kita tahu fungsi dari relative pronoun adalah dia menggabungkan klausa, independen sama dependent. Alias ada dua kalimat sebenarnya yang digabungkan itu sebenarnya. Seperti saya yang bilang tadi, my mother is the one, I love my mother. Nah, ketika kita membuat objek atau subjek yang sama, itu bisa melihat apakah kita membutuhkan who, apakah kita menggunakan whom. Oke. Kalau Kalau inget ya inget. Gak tahu aku nggak mau nggak nyampe. kalau whose kepemilikan sekali lagi. Ada istilahnya setelahnya whose itu pasti ada kata bendanya setelahnya itu. Jadi this is the girl whose umbrella I borrowed. Jadi ini adalah perempuan yang apa namanya payungnya saya pinjam. Jadi whose di situ diikuti dengan kata benda, artinya kepemilikan dari apa namanya subjeknya tadi. Nah kalau ada bisa menggantikan semuanya. Saya kira relatif pronoun agak mudah ya. Tinggal kita fokus siapa yang melakukan apa dan subjeknya melakukan apa, menggantikan siapa untuk konektornya tadi, yangnya tadi. Nah itu saja. Ada pertanyaan untuk relatif pronoun? Kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 4. Kita masuk subjunctive. Oke ya, jadi nomor 4 kita lihat subjunctive di sini. Kalau kita bahasa kita, misalnya nomor 4, I'm planning to go to a party tonight, but it is raining very hard now. I wish. Nah, kita ingat pengharapan lampau itu ada dua sama penggunaan if. Nah, if-nya sendiri itu tipe yang kedua atau yang conditional.
Nah, apapun subjeknya, ketika kita menggunakan subjektifnya, apakah I wish ketika membutuhkan to be, nah itu nanti di nomor 5 ada. Dan nomor 4 di sini, ketika dia mengharapkan apa dia? Ketika kita mengharapkan, ketika kita mengharapkan apa yang sekarang, nah, I'm planning to go to the party, harapannya nanti malam. Tetapi sekarang sangat deras sekali hujannya. Nah, apa yang dia harapkan? I wish di sini kita lihat adalah ketika mengharapkan kita menggunakan simple past, maka kenyataannya adalah kenyataan sekarang. Jadi misalnya kenyataan aku berharap dia di sini sekarang misalnya. Nah, kenyataannya ya, nah sama dengan yang menggunakan if. Jika dia di sini sekarang, aku pasti sangat bahagia. Nah, kenyataannya adalah kembalikan dengan apa yang diucapkan. Nah, di nomor 4 ini berarti kita harus menggunakan it will stop raining. Nah, untuk menunjukkan apa kenyataan sekarangnya adalah kepinginnya sekarang tidak hujan. Nah, seperti itu. Jadi kalimat past tense-nya itu adalah mengharapkan simple present. Gimana kalau kita ingin mengharapkan lampau? Maka akan menjadi past perfect. Nah, itu nanti ada di nomor 6. Kita coba nomor 5 dulu. Anton has won a medal of I wish. Oke, saya coba ganti dengan ini dulu. Sebentar. Wah, maaf ya. Oke, cek. Apa bisa dengar? Bagus Pak, gini suaranya Pak. Sorry. Oh iya, tadi mungkin agak lowbat ya. Oke. Nah, jadi di nomor 5, Anton has won a medal for swimming. Apa yang dia harapkan? Nah, I wish I were as good as he is. Dia berharap sebagus dia. Nah, tapi kalau menggunakan simple past seperti ini, maka kenyataannya adalah simple present. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa kalau dalam istilahnya itu kalau yang ada yang improbable, ada yang impossible istilahnya. Nah, di sini kita mengharapkan kita paham ya penggunaan I wish di sini sekali lagi ketika mengharapkannya kita itu adalah sekarang, maka kita harus menggunakan simple past. Nah, itu. Kemudian kalau kita mengharap suatu harapan lampau, nah ada harapan lampau, maka wish-nya dia menggunakan verb 2, wished, kemudian ada had, verb 3. Nah, itu nanti terlihat di nomor 6. Jadi nomor 5 di sini, I wish I were. Karena dia berharap istilahnya pengharapan yang sekarang, istilahnya present. Jadi I wish I were. Apapun subjeknya, sekali lagi subjektif di sini untuk pengandaian lampau, I wish atau if, ketika membutuhkan to be, maka dia menggunakan were. I wish she were here, misalnya. I wish she were here. I wish they were here. Apapun subjeknya, dia pasti menggunakan to be were. Kalau kerja dibutuhkan to be ya. Kalau verb ya pastinya dia menggunakan verb. Permisi, Pak. Seperti itu. Yes? Ini kalau di soalnya ini were-nya itu jadi M, Pak. I wish oh mungkin belum dirubah kemarin ya. Jadi bisa dicek ya. Terima kasih yang sudah koreksi. Jadi mungkin belum ada revisi. Ada beberapa yang salah ketik dan penambahan yang salah kemarin. Jadi I wish I were. Jadi apapun subjeknya, dia menggunakan to be were untuk yang pengandaian lampaunya. Nah, nanti terlihat di nomor 6 juga. Jadi nomor 5 were ya, hati-hati. I wish I were. Nanti ini saja Ustadz, saya kasih untuk selain penjelasan ini kan di-record. Nanti bisa di-share juga rangkuman materi. Saya sudah buatkan rangkuman materi untuk setiap nomornya. Jadi nanti bisa di-share, apakah bisa Ustadz?
Ustadz Yuda? Oke ya, bisa ya Ustadz ya? Bisa Pak, ini kita record juga kok. Record sama nanti saya kasih penjelasannya untuk setiap materi ya. Jadi lebih Bisa, nyaman nanti boleh. ketika dibaca. Oke. Terima Boleh. kasih Ustadz. Oke, kita lanjut saja. Jadi nomor 6 di sini, nah ini yang saya tadi bilang. If only his son had studied harder. Kita lihat kata kerjanya sekali lagi. Apakah ada if only, apakah ada if, ataukah ada I wish di situ ya. Ketika dia menggunakan past perfect adalah penggunaan had plus verb 3. Nah, di situ disebutkan ada had verb 3. Nah, maka hati-hati, artinya apa? Artinya adalah simple past, apa yang kita harapkan. Nah, di sini yang paling cocok adalah his son didn't study harder. Did not, bukan doesn't. Kecuali kalau misalnya kita menggunakan verb 2, nah, if only the son studied misalnya, nah, iya jangan dicoret-coret ya, tolong, biar lebih jelas. Nah, jadi penggunaan had studied kuncinya ada di kata kerjanya. Kalau dia menggunakan verb 2, maka kenyataannya sekarang. Jawaban A cocok. Tapi di situ ada past perfect, maka jawaban simple past lebih cocok. Hati-hati. Jadi nomor 6 jawabannya B. Di situ ya. His son didn't study harder. Oke, nanti ada saya jelaskan. Jadi nanti ada I wish, ada as if, ada if only, ada would rather. Nah, itu salah satu ketika kita ingin mengharapkan suatu pengandaian lampau ya, tapi mengacunya ke masa lalu, ya, maka kita harus faktanya tersajikan dalam bentuk simple past. Tapi kalau misalnya pengandaiannya yang kita masa sekarang, maka yang tersajikan adalah past perfect-nya tadi menggunakan simple present kenyataan. Jadi seperti itu. Kemudian nomor 7 bisa dilanjut Ustaz? Lanjut Pak Riko. Ya, lanjut. Nomor 7. Nah, kita masuk ke gerund ya. Gerund itu apa sih? Gerund itu sekali lagi verb ing, hati-hati. Verb ing atau ing form yang dia berfungsi sebagai sebuah kata benda. Nah, jadi istilahnya kata kerja yang mulainya dengan ing. Maka ketika kalau kita berbicara kata benda, maka dia berhak ada di posisi kata benda biasanya berada. Di mana biasanya? Pastinya bisa menjadi subjek, ya kan? Sebagai objek juga bisa, atau bahkan sebagai objek preposisi. Nah, ketika kita membicarakan verb ing, ketika kita bisa mengomongi masalah verb ing ya, hati-hati. Ketika kita ingin membuat sebuah verb ing menjadi kata kerja, maka dia membutuhkan to be. Tapi ketika ada to be yang menggunakan verb ing, belum tentu dia kata kerja. Jadi misalnya playing di sini, playing football is very exciting. Dia sebagai subjek. Kalau ketika sebagai objek bisa aja. Jadi misalnya my hobby is playing football misalnya. Apakah kita artikan hobi kita sedang bermain sepak bola? Tidak. Ah, di situ dia hati-hati. Meskipun ada to be-nya, tetap dia adalah sebuah gerund, bukan kata kerja. Meskipun didampingi dengan is. Kecuali kalau my brother is playing football misalnya. Nah, itu kata kerja. Apalagi ada time signalnya now atau right now seperti itu. Nah, jadi di sini subjek yang cocok adalah playing football karena dia sebagai gerund, sebagai kata benda. Seperti itu. Kemudian nomor 8. Nah, di situ disebut ada being lost. The tourists stopped at this map of the place they wanted to visit. Hati-hati dengan kata kerja ya. Beberapa kata kerja yang harus diikuti dengan verb ing. Ada banyak. Nanti saya share juga bisa di-share untuk penjelasannya ini nanti. Jadi ada avoid, ada forgive, ada postpone, ada keep, ada resist, ada mind, ada finish, ada stop. Itu diikuti dengan verb ing, gerundnya. Jadi di sini yang cocok adalah yang A, stop looking at this map. Tuh.
Number 9. Sama ya, jadi sini, how did your sister get a scholarship to study in Japan? She got it after. Nah, hati-hati setelah preposisi juga ya. Jadi beberapa preposisi itu bisa membuat kata kerjanya bisa berfungsi sebagai gerund. Nah, after winning a writing competition. Nah, kalau di advanced English ya, di advanced itu ada istilahnya konektor, kalau misalnya ada yang bisa di omitted ya, omitted itu dikurangi lah istilahnya bahasanya. Ada yang bisa dikurangi, ada yang utuh. Lah kalau utuh seperti apa, kalau dikurangi seperti apa lah. Itu ada beberapa yang adverb close ya, kalau dalam bahasa Inggris itu adverb close itu bisa diikuti dengan subjek yang utuh sama yang subjek yang sudah dikurangi. Subjeknya hilang, verbnya jadi verb ing. Nah, itu bisa juga modelnya seperti itu. Setelah preposisi di sini, nah after maka kita diikuti dengan winning. Jadi yang do. Gampangannya setelah preposisi, beberapa preposisi. Nanti di catatan akan saya share juga. Jadi nomor 9 verb ing di sini, hati-hati setelah preposisi. Next. Nah, nomor 10 kita mulai materi dengan direct atau indirect speech ya. Direct atau indirect speech itu apa? Kalau kita ngomongin mengulangi orang yang istilahnya ada beberapa juga yang menggunakan reported speech ya, sama. Jadi direct sama indirect speech itu sebenarnya ada dua cara untuk melaporkan atau menyampaikan kembali apa yang dikatakan oleh orang lain. Kalau direct speech itu biasanya ada mengutip. Jadi mengutip itu ada apostrofnya 2 di atas, kemudian kata-katanya diulangi dengan yang sama. Ya. Tapi yang kita bahas di sini adalah yang indirect speech, yang tidak langsung. Nanti ada beberapa perubahan-perubahan. Jadi istilahnya menyampaikan inti atau makna dari apa yang dikatakan seseorang, tapi tanpa harus menggunakan kata-kata yang sama. Ciri-cirinya dia tidak ada ketitik duanya, apostrof 2 di atas. Ada ditambahin that atau if atau whether untuk yangnya tadi kan. Nah, apakah tadi. Oke, nah kita lihat di sini nomor 10. Nah, ketika kita ngomong ask nih, ketika di situ dia menggunakan simple past ya. Yang cocok apa? Di situ ada whether, ada when, ada how. Kalau ada when, bisa saja dia benar. Kalau when-nya sama appointment-nya sama is-nya ditukar posisinya. Jadi tidak di when is my appointment, tapi when my appointment is. Nah, tapi kalau di sini, maka do nggak mungkin. Harusnya kalau do itu jadinya pertanyaan dia. Jadi yang cocok adalah yang C. Apakah aku mempunyai janji dengan Mr. Slamet di situ. Jadi hati-hati dengan polanya. Sekali whether dia menggunakan subjek plus verb-nya. D itu dia mengecoh saja. Seperti itu. Jadi kalau yang B sama do seakan-akan benar dia. Nah, tapi di situ adalah pola pertanyaan. Pola pertanyaan itu apa sih? To be-nya duluan daripada subjeknya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini yang paling cocok adalah whether atau if plus subjeknya. 11 bisa dicek. Oke, he said, don't speak until you're spoken to. Ada teman kita bilang, kalau kamu jangan ngomong sampai kamu disuruh. Nah, ketika saya mengulangi apa yang dia omongkan, otomatis ada beberapa yang dirubah, yaitu, dia tadi lo ngasih tahu aku. Nah, he told me, told-nya tadi kan ngasih taunya tadi. Nah, untuk yang kalimat larangan itu menggunakan not to speak, bukan he didn't tell me ya, tapi
He told me tetap, tapi not to speak. Kalau untuk larangan, don't speak itu. Itu. Tapi kalau misalnya disuruh, kalian perintah, maka dia menggunakan tanpa not ya. Bedanya di sana. Kemudian not until, you-nya menjadi I, karena dia ngomong ke saya, R-nya menjadi simple past juga, you're spoken to. Jadi yang paling cocok adalah jawaban do. Oke, 12. Bisa dilanjut nomor 12. Oke. Isi, Pak. Sama. Ya. Itu bukannya jawaban C sama D itu sama ya? Coba-coba cek nomor 11. Kembali ke nomor 11, Pak Mr. Yuda. It told me until I was, oh iya kok sama ya? Coba saya cek di materi saya di sini yang di laptop. Oh, nomor yang di saya di sini yang C itu dia ditukar subjek sama to be-nya. Oke. Pengamatan yang bagus, terima kasih. Jadi nomor C sama D di sini sama ya. Jadi kalau di materi saya di sini dia ditukar was I-nya. Tapi mungkin nggak apa-apa, mungkin ada ketukar. Jadi oke, jawaban C sama D sama, tapi intinya sudah paham penjelasannya ya. Jadi ketika melarang not to, kemudian dia menggunakan you menjadi I, R-nya menjadi tidak were lagi, tapi I was, karena dia berubah menjadi I. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Oke, sama-sama ya. 12, lanjut lagi. Sama seperti tadi. When can you finish my letter? Nah, di sini ketika kita mengulangi, maka ketika dia pertanyaan, maka tidak usah ditukar lagi subjek sama to be, sama verb auxiliary-nya. Jadi ask Mary dia kan menanyakan, maka dia menggunakan when. Oke, A sampai D menggunakan when semua. Tetapi ketika can you, maka menjadi when you, harusnya apa di situ? You-nya menjadi siapa? Kan ngomongin sama Mary, bukan ke kita. Maka you-nya menggantikan Mary menjadi pronoun she. Nah, yang paling cocok adalah can-nya menjadi could, maka do yang paling benar. Jadi hati-hati. Jadi you itu bukan berarti menjadi I, tapi lihat di depannya. Mr. Johnson menanyakan kepada Mary. Nah, jadi kita mengulangi ucapan orang lain, tapi bukan ke kita. Itu juga bisa. Jadi yang jawaban yang do, when she could finish the letter. Perubahannya. Oke, 13. Did you go for a haircut? Nah, kamu mau potong rambut kira-kira? Nah, kira-kira yang cocok yang mana nih? Karena tidak ada 5W1H, ya, maka untuk did kita bisa menggunakan whether ataukah if. Nah, di situ sudah ada if di situ. Kira-kira B, C atau do? Kita lihat dulu. Dia you-nya kepada siapa itu? Siva nanyain ke saya berarti kan? Nah, berarti di sini I. Nah, kalau dia menanyakannya simple past, maka apa? Kita menggunakan had verb 3. Jadi dia menggunakan past perfect. Jadi I had gone, bukan had I gone ya, hati-hati. Jadi jawabannya yang C. Bisa dipahami untuk ini ya, direct speech ya. Jadi hati-hati dengan perubahannya, tensesnya. Kalau tensesnya present simple, maka kita kalau kita ingin mengulangi dia pakai menggunakan simple past. Nah, kalau present continuous, ya kita harus mengulanginya dengan past continuous. Kalau present perfect gimana? Maka menjadi past perfect. Kalau model ya sama. Will jadi would, can jadi could. Tuh. Kalau ekspresi waktu juga bisa, hati-hati.
Ya, kalau today jadinya apa? Kita nggak boleh ngomong today, tapi kita harus menggunakan that day. Kalau now, kita harus menggantikan dengan then. Waktu itu juga. Tomorrow, kita nggak boleh ngomong tomorrow, tapi apa? Menjadi the next day, dan lain sebagainya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, 14. Kita ngomongin question tag. Question tag itu apa sih? Wait. Question tag itu pertanyaan yang ada di belakang itu loh. Kalau bahasa kita sih, ya kan, itu saja. Semuanya menggunakan iya bukan? Nah, question tag ini salah satu dari spoken language ya. Spoken language itu bahasa Inggris yang dipahami dengan hanya ketika diucapkan. Karena ada yang namanya falling intonation sama rising intonation. Nah, itu yang kalau di advance ya, advance itu menunjukkan dia makna yang berbeda. Apakah kita sudah tahu jawabannya, maka dia falling intonation. Nah, tapi kan di sini kita tidak ada soal untuk itu. Jadi kita hanya fokus dengan pola yang berubah gitu saja. Jadi belum sampai ke arah itu. Misal nomor 1, ketika they will wash the car, apa yang kita lakukan? Kalau will itu apa? Model ya. Dan perlu diperhatikan kalau depannya positif, belakang negatif. Nah, they will wash the car misalnya. Maka di belakangnya menggunakan will not. Nah, D-nya sama. Hati-hati kalau misalnya subjeknya 2 misalnya, Michael and Budi, maka kita harus pakai pronounnya. Hati-hati. D berarti kalau ada 2. Jadi gitu. Untuk depan positif, belakang negatif, depan negatif, belakang positif. Untuk model, ya will-nya jadi will not. Di situ. Disingkat juga. Sama, nomor 15 juga bisa dicek. We must lock the doors. Masnya di situ, mustn't we di situ. Jadi depannya positif, belakang negatif. Depan negatif, belakang positif. Kalau misalnya depannya menggunakan kata kerja, maka muncul auxiliary-nya, kata bantunya. Misal nomor 16 tuh. Dicek nomor 16. Nah ini. She really go to school at 6 in the morning. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? A, B, C, D? Mungkin anak-anak yang mau menjawab bisa dinyalakan suaranya Ya, ya. enggak apa-apa. Ayo, biar Nggak saya apa-apa, tahu. yang mau Enggak menjawab. apa-apa. Setelah itu bisa Mungkin di-unmute lagi. nggak ada yang mau coba? Baik ya, jadi gini. Ketika she really go, kita lihat depannya ada auxiliary nggak? Ada kata bantu nggak sih? Kalau ada kata bantu, ambil lagi taruh belakang. Seperti tadi will, can, itu kata bantu. Ada auxiliary, is, am, are, semua tuh itu kata bantu. Tinggal diambil taruh di belakang. Jadikan negatif kalau depannya positif, itu aja. Nah kalau kayak gini maka dimunculkan. Apa maksudnya dimunculkan? Go-nya di situ muncul do atau does kira-kira. Nah, di situ ada kesalahan juga tuh. She rarely goes harusnya. Sorry, bisa dicek ya, bisa dicoret-coret yang di rumah. Di situ ada ketambahan salah di situ. She rarely goes harusnya. Goes to school at 6 in the morning. Jadi ada kesalahan, ada goes di situ harusnya. Nah, ketika di situ ada she rarely goes to school at 6 in the morning, maka muncul apa dia? Does apa doesn't? A atau B kira-kira? Kita lihat depannya negatif atau positif. Nah, di depan tidak ada not-nya. Tapi jawabannya adalah B. Kenapa? Ada rarely. Rarely itu adalah jarang.
Dan dia termasuk almost negatif. Almost negatif itu artinya secara makna mungkin dia positif ya, jarang soalnya, tapi kan pernah tuh. Nah, tapi secara gramatikal dia dianggapnya negatif sudah. Ada rarely, ada barely, nah nanti di catatan ada juga, nanti saya tambahkan. Jadi tidak harus itu. Sama dengan kata-kata never ya, misalnya. She never goes misalnya, itu kan juga negatif sebenarnya. Tidak ada apa, tapi ada not-nya, jadi nggak harus ada she doesn't di depannya, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi nanti ada tambahan juga, ada rarely, ada barely, itu sudah dianggap negatif. Maka di belakangnya harus positif. Hati-hati di situ nanti. Oke, 17. Nah, untuk let's go to the cinema, kita hati-hati dengan menggunakan apa namanya? Let's itu adalah ajakan, pasti menggunakan apa? Shall we. Hati-hati. Yes. Di situ ada shall we. Ada beberapa juga yang pengecualian ya. Misalnya I am not, di belakangnya jadi apa? Am I. Tapi kalau I am not di depan, maka di belakang menjadi are not I, aren't I. Nah, ada beberapa itu yang harus diperhatikan juga untuk pengecualian-pengecualian ya. Ketika perintah juga don't close the door, belakangnya pasti menggunakan will you, nah kayak gitu. Nah, nanti ada catatan tambahan aja juga nanti bisa diminta ke Ustadznya. Oke, untuk 18, kita sudah masuk ke ranah word order. Word order itu paling mudah sih harusnya ya. Jadi kita sajikan yang paling mudah juga. Ada go, ada swimming, you, often, do, how di situ. Maka kita ambil 5W1H-nya dulu pastinya. Maka jawabannya cocok adalah how often do you go swimming? Jadi yang cocok penggunaannya adalah how, ada often, masukkan dulu. Jadi seperti itu. Hati-hati dengan word order ya, bisa menjadi subject verb-nya atau question, bisa jadi negatif atau kadang berbentuk pasif, hati-hati di situ. Oke, sebentar. Ada sedikit masalah dengan sinyal mungkin. Oke. Sorry. Nomor 19. Nah, ada sedikit juga nanti ya, sedikit saja sih, nggak terlalu banyak mungkin. Ada penggunaan adjektif ya, adjektif yang tersusun. Misalnya seperti ini. That is, kalau ada artikel, ada kata benda, maka di tengah-tengahnya itu pasti semuanya adalah kata sifat. Nah, ada juga yang berfungsi nanti misalnya kalau ada kata benda di dalamnya, gimana caranya? Nah, biasanya ada hyphen-nya, ya kan? Hyphen itu straight tengah itu. Nah, juga ada urutan-urutannya. Maka apa yang perlu diperhatikan kalau seperti ini? Maka kita lihat dulu. Nanti di apa istilahnya susunannya itu. Yang jelas untuk pertama itu adalah opini kita terhadap benda itu. Nah, cool di sini, cool ini bukan dingin ya, tapi keren. Nah, makanya ketika cool itu adalah temperature, maka nanti itu posisinya ada di tengah-tengah. Nah, apakah itu dingin, hangat, panas. Nah, tapi kalau di sini cool adalah opini kita menggunakannya cool dulu lah, ada B, ada do. Nah, gimana berikutnya? Nah, kita di situ lihat ada color, ada origin. Origin itu adalah dari mana asalnya. Ada origin. Nah, origin sama color duluan apa? Ternyata duluan color dulu. Berarti cool, green, American car. Karena origin itu ada di akhir. Setelah ada origin, ada material. Material itu terbuat dari apa benda itu. Kemudian baru purpose. Purpose itu tujuan atau fungsi benda itu. Nah, seperti itu. Nanti ada di penjelasan juga lebih jauhnya lagi.
Paham ya? Oke, look at 20, halaman 20. Nah, untuk pola auxiliary adverb ya, adverb dan verb ya, hati-hati. Sama adjektif, hati-hati. Diingatkan lagi untuk adverb itu posisinya, ya, dia itu posisinya sekali lagi menjelaskan kata kerja bisa, adverb itu kata sifat bisa, menjelaskan adverb sendiri pun bisa. Tapi yang nggak boleh adalah menjelaskan kata benda. Kata benda itu menjelaskan adjektif itu menjelaskan kata benda. Nah, untuk posisi kita lihat di sini. Ketika kita menggunakan never ya, posisi never di situ itu kadang-kadang kita membingungkan juga. Kalau dia posisi seperti ini, maka dia harus di antara have sama verb tiganya. Have never eaten breakfast. Nah, yang nggak boleh itu have eaten never breakfast. Posisinya di setelahnya sebelumnya objek langsung tidak boleh posisinya. Harusnya posisinya sebelumnya kata kerja. Tapi kalau kata kerjanya berbentuk seperti ini, maka dia harus di antaranya. They have never eaten. Oke. Nanti penjelasannya juga ada juga di boxnya. Di slide 21. Kita juga ada posisi seperti ini ya. Ada yang gampang juga, ada yang susah juga. Nah, kita masuk ke kata kerja. Verb sama to be. Nah, verb sama to be, sekali lagi, ada yang posisi to be ya, fungsinya apa sih ketika kita menggunakan to be itu? Nah, dia bisa menjelaskan usia, dia bisa menjelaskan status, dia bisa menjelaskan profession, ya kan? Posisinya itu, to be itu apa aja? Nah, itu yang kita harus pelajari lebih lanjut nanti. Hati-hati dengan tricky-nya juga. Ada nanti beberapa tricky yang menjelaskan subjeknya apa, tapi to be-nya apa. Nah, sama dengan penggunaan together with misalnya, along with misalnya. Nah, misalnya Michael together with his friend misalnya. Seakan-akan ada dua tuh, padahal subjeknya cuma satu sebenarnya, ya kan? Nah, kita hati-hati dengan subjek utama sekali lagi. Jadi to be itu bukan apa yang kita lihat dengan terdekat dengan to be, ya enggak. Tapi kita lihat subjek utamanya. Itulah yang nanti yang akan berpengaruh dengan to be-nya. Seperti itu. Jadi di sini masih muda. Sama dengan dia menggunakan to be, she is a doctor. Yang nomor 22. Kita lihat ada time signal yesterday di situ. Hati-hati ya, fokus dengan time signal juga. Itu juga mempengaruhi. Jadi they were at the park yesterday. Ada yang polanya seperti itu. Ada juga yang 23, bisa dicek. Nah, kayak gini gimana dong? Gampang aja, kita lihat time signal-nya dulu coba. Dia lihat menggunakan intimidated by. Apakah kita sudah pasti intimidated itu pasti simple past? Belum tentu. Kan itu ada by-nya. Itu ciri-ciri jadi simple pasif tuh. Oleh ya. Nah, by kalau diikuti dengan orang ini biasanya dia oleh. Karena by itu bisa bermacam-macam maknanya, bisa bermakna dekat misalnya, by the pool, by the sea. Nah, apa kalau misalnya diikuti dengan kata waktu, bentuk waktu juga bisa kan? By diartikannya sebelum misalnya. Nah, tapi di sini lebih cocoknya adalah oleh, maka Budi, kita lihat di situ ada apa? Ada then. Nah, then itu kan berarti kan lampau tuh. But itu kontradiksi. Berarti pada waktu itu dia di intimidated atau dibully ya misalnya. Nah, sekarang dia lebih percaya diri. Now. Nah, maka now-nya itu juga mengikuti juga. Nah, berarti he has become. Apa yang mau di situ? Now-nya. Maka yang do yang paling cocok. Tuh. Oke ya, jadi hati-hati dengan time signal-nya. Nah, berikutnya kita masuk ke, jadi hati-hati kata kerja. Jadi kata kerja nanti saya jelaskan lebih lanjut dan lebih gamblang di catatan yang saya akan nanti istilahnya akan kirim. Jadi untuk selain bisa mendengarkan record ini, juga bisa membaca ya istilahnya untuk ruang lingkup materi yang akan diberikan. Kemudian kita masuk ke recount. Recount sekali lagi, beberapa teks dalam bahasa Inggris itu kan ada macam-macam ya, ada
Untuk SMP sendiri biasanya naratif, recount, ada deskriptif, apa, tapi nanti beberapa ada yang tricky juga. Hati-hati dengan soal yang literal. Kalau literal tersebut, nah kita bisa scan cepat itu. Tapi kalau misalnya nomor 24 di situ kita lihat setelah kita baca di sini ya, last holiday kita baca cepat boleh, tergantung kita sih. If you have time, kita bisa baca cepat. Itu kalau kosakata kita bagus, kalau kita bacanya cepat, ingatan kita bagus, kita bisa baca secara cepat dulu. Terserah kita bisa ada yang langsung lihat soal dulu, kemudian kalau dia literal, dicari langsung scanning dia. Tidak perlu skimming. Nah, jadi tidak perlu baca total semuanya atau langsung dicari aja yang dipentingkan aja. Nah, bisa juga seperti tergantung kita nyamannya seperti apa. Jadi hati-hati dengan literal, hati-hati dengan kita harus meresum. Meresum itu artinya apa? Misalnya nomor 24 misalnya. Kita sudah baca ini ya, baca cepat barusan ya. Nah, di nomor 24 itu the content above basically talks about. Nah, ketika kita membicarakan tentang, nah maka hati-hati. Pasti biasanya itu ada yang menjelaskan detailnya saja, padahal tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Misalnya nomor 24 itu ada menjelaskan tentang kunjungan pertama ke Prambanan. Nggak itu sebenarnya. Yang C itu apakah impression of the guide, juga bukan itu saja. Dan yang do experience, iya memang experience, tapi bukan di Keraton aja, tapi di semuanya. Nah, maka yang lebih cocok adalah the writer's trip to Yogyakarta. Jadi seperti itu. Itu yang nomor 24. Nah, ini yang bukan literal. Kalau literal kita harus baca semuanya itu. Nah, kita tahu fungsinya adalah ketika sequence of events kelihatan ya. Jadi sequence of event itu adalah urutan kejadiannya dari lampau berangkat, kemudian dari sana gimana, hotelnya gimana, hari Jumat gimana, Sabtu gimana. Itu namanya sequence of event-nya jelas. Setelah ini, setelah itu, terus kemudian. Nah, itu ciri-ciri dari recount itu, ya kan? Ciri-ciri dari recount. Jadi yang pertama itu ada jelas posisinya adalah ada orientasi dulu ya, ada tokohnya, waktunya, siapa, kapan, di mana, kemudian events-nya. Kemudian reorientation-nya ada kesimpulannya apa itu opsional sih, tapi biasanya hanya pendek. Nah, pendek aja di akhir. Nah, jadi ketika kita sequence of event dan menggunakan simple past semuanya, itu adalah ciri-ciri dari recount. Itu. 26. Tujuannya sekali lagi, kalau report events to police, describe the smugglers, nah itu semuanya fungsi dari masing-masing teks ya, ada deskriptif, ada naratif memang simple past, hati-hati, tapi kelihatan jelas posisinya, perubahan kejadiannya lebih jelas yang recount. Nah, jadi yang 26 to tell past events, itu aja udah paling cocok untuk recount. Oke ya, itu 26. Next. Ada yang detail list juga, ada yang istilahnya kayak gini ya, what else in the back temples in Prambanan. Nah, ini berarti kita kan literal. Literal itu berarti tertulis, jadi kita bisa langsung carilah. Kalau misalnya teksnya panjang, tipsnya biasanya itu kita cari yang literal. Nah, kita kerjakan yang literal dulu. Ada berapa orang, naik apa, itu kan tersebut rapi. Untuk yang cari main ID-nya apa, itu takes time memang. Seperti kayak kita mengerjakan TOEFL ya istilahnya. Di masing-masing teks itu pasti ada jawaban yang bobotnya tinggi, rendah, dan paling gampang. Dan nanti akan dibuat seperti itu ya. Nah, ketika kita posisinya cari yang gampang dulu, maka itu yang kadang-kadang kita bisa maksimal nilainya. Karena ketika kita nanti di akhir-akhir, harusnya itu ada soal yang gampang, tapi gara-gara waktunya mepet, jadinya salah. Nah, tapi kalau kita bisa ngerjakan yang gampang-gampang dulu, nanti kembali ke awal tinggal mencari main idea, kemudian ngomongin talks about apa misalnya, itu kan kita butuh yang detail lagi semua. Nah, itu ada juga yang menggunakan cara seperti itu. Tapi kalau untuk para peserta bisa masing-masing ya, Mas itu.
Oke, itu untuk yang recount. Untuk yang terakhir, sekarang kita ada yang namanya biografi ya. Ini saya compiled dari beberapa teks yang ada di internet, agar kita memahaminya juga gampang. Biografi di sini misalnya Kang Cholwan di situ. Kita lihat, nah kita pastikan, kita paham ya istilahnya biografi itu apa sih. Dia kan riwayat hidup ya. Kuncinya dari riwayat hidup yang ditulis orang lain dalam bahasa Inggris, lengkap kehidupannya, ada yang lengkap, ada yang hanya potongan-potongan saja, tapi dia urut istilahnya. Nah, ada cerita, ada perasaan dari kejadian-kejadian tertentu dari tokoh yang ditulis, seperti itu. Nah, hati-hati, biasanya biografi juga ada 3 unsur juga, sama, ada orientasi, ada events-nya, sama ada closing-nya juga. Nah, biasanya tetap sama, dia sama dengan recount tadi ya. Cuman dia fokus ke satu orang istilahnya dan beberapa yang di keluarga dia atau yang dekat dengan dia. Jadi fokusnya ke riwayat hidup seseorang. Oke, dari sini kita bisa baca sekilas intinya saja. Kalau kita lihat intinya, bisa saja kita melihat scanning ya. Kita scanning itu kalau seperti ini kita melihatnya scanning dari cepat, dengan cara cepat itu kelihatan. Kalau kita kosakata kita bagus sekali lagi ya, tergantung kita mau milihnya caranya kayak gimana. Jadi seperti itu. Jadi nomor-nomor di sini cuma nomor 28. Nah, what was the reason for Kang's grandfather never returned to Kang's house? Kita tadi membaca sekilas istilahnya, kenapa nggak kembali ke rumahnya Kang? Tersebut dengan jelas di situ, dia dituduh untuk mengkhianati North Korea. Karena dia posisinya ada di Jepang, yang ada di Jepang, di Korean community, di komunitas Korea di Jepang posisinya. Nah, kakeknya adalah pendukungnya Kim Il Sung pada saat itu, pemimpin istilahnya, pemimpinnya. Nah, tapi di sini ketika dia alasan untuk dia tidak kembali ke rumahnya Kang, istilahnya kembali ke North Korea karena memang dia accused di situ disebut. Nah, maka di sini accused of betraying North Korea disebut di situ. Nah, kemudian yang 29, jadi hati-hati dengan detail sekali lagi ya. Tujuan, nah sekali lagi tadi kalau tell past events, hati-hati. Seakan-akan benar tuh, kita bedakan antara yang recount dan biografi ya, hati-hati. Hampir sama dengan dia, dengan simple past juga sama, kemudian sequence of event-nya itu jelas juga, tapi kita lihat berbeda ketika dia fokus ke satu orang. Biasanya diawali dengan siapa dia, ada judulnya, ada siapa yang akan dijelaskan. Nah, maka seperti ini kalau kita sudah tahu dia biografi, bukan recount, maka jelas dia posisinya adalah to inform readers about the person's life story and accomplishment. Disebutkan semuanya, kenyataannya seperti apa, prestasinya apa. Seperti itu. Dan yang terakhir, why did Kang's grandfather disappear? Nah, disebutkan dia kenapa dia hilang tadi. Memang dia bukan bukan kidnap by police by security guards, no, itu untuk keluarganya. Tapi kalau Kangnya sendiri, grandfathers-nya, hati-hati ya, ada grandfathers-nya, bukan Kangnya. Dia hilangnya untuk kembali ke North Korea. Tersebut di situ dia. Disebut di halaman di paragraf pertama juga di situ. His father returned with his family to North Korea. Nah, disitulah karena dia sudah diketahui bahwa dia salah. Oke, tapi nanti bukan ini ya teksnya ya. Jadi sekali lagi hati-hati. Teksnya adalah biografi, kita harus bedakan apakah ini recount ataukah biografi, kelihatan jelas di situ. Ada yang ditanyakan mungkin? Pak, Oke, anak-anak mungkin ada yang ditanyakan. nomor 30 jadi jawabannya apa, Pak? Kalau 30 dia kembali ke North Korea, dia hilangnya. Disappear kan hilang. Nah, dia fokusnya ke hilangnya tadi. Oke, Tuh. Ada yang tentang ini, ada yang grammarnya tadi mungkin. Kalau teksnya jelas bukan ini ya, nanti yang keluar ya. Jadi nanti sejenis lah. Tapi kalau yang
mungkin lain, question tag itu mungkin, atau siapa? Ya, sudah catatan mungkin tanya ruang lingkup atau apa. Tapi yang jelas nanti saya akan kasihkan apa namanya soal Penjelasan. dan penjelasan ya istilahnya di bawahnya tentang materinya. Tadi urutan apa namanya adjektif tadi yang awal apa, opinion, size, age, umurnya benda itu apa, nanti ada terjelas di saya apa namanya bisa di share nanti slide. Atau mungkin tapi tetap silakan kalau ada pertanyaan. Baik anak-anak, apa ada yang ditanyakan lagi seputar pembinaan pada pagi hari ini? Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung dinyalakan audionya sama videonya. Ayo kita diskusi. Mungkin tadi saya ada yang kurang. Cukup ya anak-anak ya? Gimana? Pak, permisi. Boleh, silakan. Mau nanya nomor 6. Nomor 6. Iya. Oke. Oke Mas, gimana nomor 6-nya Mas yang ditanyakan? Itu kenapa kok bisa head study? Kan harusnya kan dari head studied itu berubah jadi didn't. Nah, itu kenapa ya? Soalnya kan head studied ini kan awalnya dia positif. Nah, kenapa kok dia tiba-tiba jadi didn't study harder? Kan gini. Tadi jawabannya. Penggunaan if only. If only itu kan sama dengan penggunaan subjunctif itu kan pengharapan ya istilahnya. Jadi kalau kita apa yang kita harapkan dia if is only studied simple past, maka kenyataannya adalah simple present. Paham di sini? Sama dengan nomor apa namanya? Sama dengan nomor 4 tadi. Jadi I'm planning to go for the party tonight but it's raining very hard now. Sekarang ini hujan deras, maka yang kita harapkan adalah I wish it would stop raining now. Nah, itu kenyataan sekarang yang kita inginkan. Nah, kalau yang di nomor 6 itu kan ada had studied. Had studied kan itu kan past perfect. Nah, nanti di catatan saya juga saya akan jelaskan juga lebih gamblang ya di bawahnya. Ketika menggunakan kita had studied, maka itu maknanya adalah kenyataannya simple past. Jadi kalau perfect, kenyataannya simple past. Kalau kita ngomongin simple past, maka kenyataannya simple present. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Siapa tadi yang tanya? Pertanyaan yang bagus. Ada lagi Nanti akan pertanyaannya? kasih rumusnya ya, Pak, itu present sama itu. Cukup ya, anak-anak? Tadi 30, maaf tadi 30. Semoga Nomor berapa Mas 30 Aditya Darmawan? tadi disappear dari North Korea. He returned to Korea. Terima kasih. Boleh. Kalau mau kepingin lebih lanjut, nanti bisa, atau memang mungkin diizinkan oleh panitia, enggak apa-apa, bisa share ke panitia langsung ditanyakan, atau mungkin langsung ke saya juga boleh sebelum waktunya itu, tapi jangan tanya soalnya ya, tanya materi enggak apa-apa. Iya. Gimana dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan? Mungkin dari beberapa soal yang sudah kita bahas, ada yang ditanyakan? Sudah, Tat. Sudah? Terima kasih, semoga dimudahkan semuanya, semoga dikasih Kita pemahaman. tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Assalamualaikum Riko. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih anak-anakku semua. Bismillah. Dalam perlombaan besok dilancarkan oleh Allah untuk bisa menjawab soal-soal Amin, yang mudah. Terima kasih Pak Riko. Oke. Terima kasih Pak Riko. Terima kasih Sama-sama. anak-anak.